Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di Misbah Keluarga. Kami dari keluarga PDP Johanes Sedabutar mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita dalam menyembah memuliakan namanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, di pagi ini kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Kami berterima kasih Engkau sungguh baik. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Engkau masih membangunkan hidup kami. Dan Engkau mempercayakan kami atas setiap panggilan demi panggilan. Terima kasih Bapa, di pagi ini kami hendak memuliakan Engkau lewat Misbah Keluarga di pagi ini. Terima kasih Bapa, ini hormat kami. Ini persembahan kami ke hadapan Tuhan di pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
pagi ini Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berbicara dan berikan satu argumen penjelasan yang benar di dalam mengerti akan firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami, menegur kami, dan menasihati kami melalui firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan di mesbah keluarga di pagi ini. Terima kasih Bapa, bukakan mata hati kami dan telinga kami untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Ini hormat kami kepadamu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika tadi kita mesbah keluarga di pagi ini, Tuhan mengingatkan saya akan firman Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi seperti demikian. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza
Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Perez Uzzah sampai sekarang. Kita sudah tahu bahwa dari dulu kita pernah mendengar ayat ini. Kita sudah familiar dengan ayat ini. Tetapi Tuhan ingatkan lagi kepada kita di mesbah keluarga ini, agar kita tidak mengikuti model gaya Uzzah yang dengan sembrono memegang tabut Allah itu ketika tabut Allah itu hendak tergelincir. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan kita di mesbah keluarga di pagi ini, agar ketika kita berada dekat dalam hadirat Tuhan, kita jangan hanya merasa senang, tetapi maukah kita betah di dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita betah dalam hadirat Tuhan, apakah kita memiliki suatu pemikiran ataupun suatu pandangan bahwa ketika kita betah dengan Tuhan, apakah kita masih menghormati Tuhan? Seringkali karena terbiasa dengan hadirat Tuhan, kita tidak lagi memiliki satu penghormatan. Kita tidak lagi menghormati Tuhan karena sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan. Biarlah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak memiliki seperti model Uzzah ini, karena terbiasa menganggap sepele sehingga Tuhan itu seperti tidak lagi ditinggikan. Dan hal ini membuat Tuhan marah dengan Uzzah. Apalagi dari cerita dalam 2 Samuel 6 sampai 8 ini, mereka menggiring atau membawa tabut itu bukan dipikul, tetapi dibawa dengan kereta lembu. Sehingga satu hal yang sangat merendahkan tabut Allah itu. Padahal tabut Allah itu sebenarnya harus dipikul, bukan digiring atau dibawa seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin. Dan itu yang menyebabkan 2 kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel, sehingga ketika terbiasa sehingga tidak lagi menghormati keberadaan atau pribadi Allah itu, maka Tuhan menghukum Uzzah. Itu suatu peringatan atas setiap umat Israel ketika mereka tidak lagi menghormati hadirat Tuhan, tidak lagi menghormati pribadi Allah itu sendiri. Sama seperti kita juga, ketika kita terbiasa di dalam hadirat Tuhan, membangun mesbah keluarga, baik di satu ataupun di setiap mesbah-mesbah yang kita buat, apakah kita masih menghormati keberadaannya? Apakah kita masih menghormati Tuhan ketika Dia hadir? Suatu kali saya pernah melihat ketika di ibadah raya, saya diperlihatkan ada satu tahta Allah. Tahta Allah itu ada di situ, tapi pribadi Bapa itu tidak ada, kosong. Tahta Allah itu ada hanya sebatas tahta, tetapi tidak ada pribadi Allah yang duduk. Saya bertanya, kenapa seperti itu, Tuhan gitu? Kenapa Engkau tidak duduk, tidak bertahta atas pujian? Tapi Bapak sendiri bilang seperti ini. Mereka mengundang saya, tetapi mereka tidak menghormati saya. Mereka mengundang saya, tetapi mereka tidak membutuhkan saya. Untuk apa saya duduk di situ? Sama seperti Uzzah ini. Seakan-akan ketika mereka membawa tabut Allah itu, seakan-akan mereka dekat. Seakan-akan mereka menghormati Tuhan. Padahal sebenarnya mereka merendahkan keberadaan Tuhan. Padahal kebiasaan orang Israel itu membawa tabut itu dengan dipikul. Sama seperti dengan kita. Apakah kita terbiasa dengan cara pandang yang seperti ini? Ketika terbiasa, kita senang dalam masuk hadirat Tuhan. Dan apakah kita betah dengan hadirat Tuhan? Tetapi ketika betah dengan hadirat Tuhan, apakah kita bisa berlama-lama menghormati Tuhan? Apakah kita masih mau menghormati Tuhan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan? Ketika kita berada dalam berjumpa pribadi dengan Tuhan? Apakah kita hanya menganggap sepele dengan membaca firman? Apakah kita masih menghormati firman Tuhan itu ketika kita membaca dengan di saat teduh? Coba kita pikirkan akan hal ini. Apakah kita akan hampir sama kejadian dengan Uzzah? Memang di perjanjian baru bahwa kematian itu tidak ada lagi. Tetapi kematian secara roh itu bisa menghinggapi kita. Kita bisa saja jadi jenuh. Kita bisa saja roh kita jadi tidak lagi bergairah. Karena kita tidak lagi memiliki kerinduan ataupun gairah. Dan tidak lagi menghormati pribadi Bapa itu sendiri.
menghormati keberadaan hal itu sendiri. Salah satu yang saya mau ingatkan adalah mungkin cara pandang kita tidak lagi berpikir benar terhadap Tuhan. Kemarin saya juga pernah sharingkan bahwa kita harus memiliki dan memandang Allah itu dengan cara pandang yang benar. Sehingga ketika memiliki cara pandang yang benar, kita akan memiliki suatu kerinduan, suatu gairah untuk dekat-dekat dengan Tuhan lebih lama lagi, betah. Seperti Musa bisa dekat atau betah di dalam hadirat Tuhan. Henok juga bisa dekat dan betah dengan hadirat Tuhan. Ketika ia memiliki cara pandang yang berbeda. Saya mau ilustrasikan seperti yang pernah saya sharingkan. Bahwa kita harus memiliki yang namanya cara pandang seperti cara pandang lebah. Bukan cara pandang lalat. Karena kalau cara pandang lalat, ada cara pandang di mana lalat itu kemanapun ia berada, baik di tempat bunga, di kebun buah-buahan, di taman bunga, ataupun di padang rumput sekalipun, lalat tidak pernah hinggap ke padang rumput, tetapi lalat akan mencari bangkai, lalat akan mencari busuk, lalat akan mencari bau busuk. Tetapi cara pandang lebah itu sekalipun dia di tempat sampah, di tempat yang kotor, lebah itu tidak pernah mencari bangkai. Lebah itu akan mencari bunga, sari bunga, madu. Jadi kita ilustrasikan kalau kita memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kita akan senantiasa mencari firman Tuhan, rema-rema yang benar ketika kita membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki cara pandang yang lalat, kita tidak akan pernah mendapatkan rema. Karena kita senantiasa menganggap remeh akan firman itu. Kita senantiasa, ini tidak firman tidak, ini untuk dia, ini untuk orang lain. Sebagus apapun firman itu, cara pandang lalat tidak akan pernah mengambil sesuatu yang baik atas firman Tuhan itu. Seringkali dia bergodang untuk menjadi senjata untuk menyerang orang lain. Banyak gereja yang demikian, membaca firman untuk menyerang orang lain. Tetapi bukan membangun roh sendiri, bukan membangun pemikiran paradigma sendiri. Jadi milikilah seperti cara pandang lebah, mencari apa yang benar, mencari rema, mencari pernyataan-pernyataan Tuhan untuk membangun, baik membangun roh, membangun jemaat, dan membangun gereja, membangun kota dengan firman Tuhan yang Tuhan letakkan bagi kita. Sehingga kita memiliki suatu gairah, senantiasa memiliki gairah, dan senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Demikianlah kita sebagai umat Tuhan di Mesbah Keluarga ini. Kita harus memiliki cara pandang lebah, sehingga ketika kita memiliki cara pandang lebah, kita tidak akan mengalami hal yang sama dengan Uza. Kita tidak akan mengalami namanya kematian roh. Karena orang yang menghormati aku, yang senantiasa aku hormati, itu kata Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 30 berkata, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Mari kita memelihara hari-hari sabat Tuhan, menghormati tempat kudus Tuhan, menghormati pribadi Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Lewat dengan pembacaan firman, lewat saat duduk kita, lewat apapun di dalam setiap pertemuan beribadah. Sehingga betul-betul bahwa ketika kita mau beribadah, ada kualitas roh, ada kualitas ibadah yang kita bawa di hadapan Tuhan. Bukan hanya asal-asalan. Jadi Tuhan ingatkan kita kembali dalam firman ini di Mesbah Keluarga. Mari kita membangun Mesbah Keluarga dengan sungguh-sungguh, tanpa asal-asalan. Sehingga ada sesuatu yang baik kita petik dan kita terima di Mesbah Keluarga ini. Termasuk juga ketika kita membaca firman, kita bisa menarik remanya, mencari sesuatu yang baik atas firman Tuhan itu. Sehingga membangun roh kita, membangun kehidupan kita. Lewat deklarasi-deklarasi, lewat perkataan-perkataan firman, lewat rema-rema firman yang senantiasa Tuhan letakkan di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Dan itu yang senantiasa kita perkatakan. Dan senantiasa membuat
bahwa ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, maka kita percaya bahwa gairah itu senantiasa terbangun dalam kehidupan kita. Demikianlah sharing kita di Mesbah Keluarga ini. Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kembali supaya bersungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sehingga kita tidak mengalami seperti apa yang Uza alami, tetapi kita mengalami upgrading, mengalami kenaikan stature secara roh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bisa mempercayakan lebih lagi dia di dalam hadiratnya, di dalam setiap panggilan yang Tuhan percayakan. Mari kami mengajak seluruh keluarga, baik Bapak Ibu, dan senantiasa sungguh-sungguh menghormati keberadaan hadirat Tuhan, baik dimanapun, baik di Mesbah Keluarga, di saat teduh, di tempat, di pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh fokus menghormati keberadaan Tuhan. Terima kasih. Ini sharing kami di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali akan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau mengingatkan kami untuk menghormati keberadaan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu evaluasi bagi setiap kami Tuhan, untuk senantiasa bersungguh hati menghormati, mengasihi, mencintai-Mu Tuhan, di setiap ibadah-ibadah yang kami adakan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu Tuhan. Syandara bayara. Karena kita angkat pujian. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, segalanya baik. Engkau layak, Engkau pagi ini kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, atas segala kebesaran-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kami di pagi ini di Mesbah Keluarga ini. Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar dan menonton Mesbah Keluarga di pagi ini. Bapak Ibu, Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam anugerah perlindungan Allah sempurna atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ikut terlibat di dalam Mesbah Keluarga ini. Bapa, terbukalah pintu-pintu gerbang hamba-hamba-Mu senantiasa baik siang dan malam tidak akan tertutup, supaya kekayaan bangsa-bangsa mengalir atas setiap mereka, atas setiap kami Tuhan. Dan kami juga percaya kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga memberikan anugerah kasih karunia atas setiap hamba-hamba-Mu yang ikut di dalam Mesbah Keluarga di pagi ini Tuhan. Terbukalah langit atas kami, terbukalah anugerah itu atas kami, terbuka juga kasih karunia dan berkat-berkat melimpah atas setiap kami dalam nama Yesus. Dan bila pada hari kami mengalami keberuntungan dan keberhasilan, hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Ketika hidup kami dalam penyertaan Tuhan, keberuntungan senantiasa mengikuti kami, sebab yang menciptakan keberuntungan itu hanya Engkau. Yang menciptakan kesempatan demi kesempatan adalah Tuhan. Bapa, biarlah pada hari ini Roh-Mu Tuhan memberikan kami anugerah, kesempatan untuk menerima baik karya penebusan maupun kasih karunia-Mu atas apapun yang Tuhan limpahkan.
biarlah mengikuti dan menyertai setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun juga hamba-Mu berada Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami juga mengucap syukur atas Gembala rohani kami, Bapak Gede Widiada Tuhan, dan ketiga wakil yang terpercayakan. Mereka adalah Bapak rohani kami senantiasa Engkau urapi, Engkau berkati. Biarlah keberadaan mereka kami juga diberkati, kami juga diurapi. Terima kasih Bapak atas keberadaan mereka senantiasa Engkau letakkan atas kami. Terima kasih Bapak di pagi ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan terbuka atas setiap kami, tercurah atas setiap kami. Kami angkat tangan kami Tuhan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat daripada-Mu Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan persekutuan manusia dengan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami jangan permai untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami terima berkat-Mu Tuhan di pagi ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ini hormat kami dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih kami dari keluarga PDP Johani Sedabutar. Terima kasih atas keberadaan Bapak Ibu Saudara, di setiap kami, selamat pagi, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.